Siap ya, siap ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Udah mulai toh, Kak? Oh, nggak tahu. Sorry. Ya. Ulangi sekali lagi. Ya. Ulangi aja. Siap ya, siap ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, kita mau sekolah minggu bersama. Nah, siapkan dulu Alkitabnya dan persembahannya. Oh iya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 31 31, Kak. Mei 2020. Wah, kelihatannya minggu ini ada yang spesial ya Kak Bebe Iya, ya? betul sekali. Oh iya, apa itu Kak? Hari Minggu ini spesial karena bertepatan dengan Oh, Pentakosta. hari Pentakosta. Iya. Apa itu Pentakosta Kak? Jadi adik-adik, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Dan hari Pentakosta itu adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh gitu. Nah adik-adik udah tahu kan hari Pentakosta itu apa. Nah besok kalau ditanya sama ibu guru bisa jawab ya. Nah kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Adik-adik bangkit berdiri, siap, semangat pagi-pagi. Nah kita mau pujikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Ya boleh tepuk tangan, boleh bergandengan tangan bersama adiknya atau papa mamanya ya. Yuk kita mulai pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Ayo Kak. Tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau ulang lagi. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik kemarin Bu Christine kasih ayat hafalan. Ayo siapa yang ingat? Masih ingat? Kalau enggak ingat bisa buka di Alkitabnya di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes berapa Kak? 14 ayat 27. Yuk kita mau baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya adik-adik. Udah ketemu, kita baca bersama-sama. Kalian hitung 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kita mau mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam istirahat kami malam tadi. Sekarang ini ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini Engkau telah bangunkan kami untuk bersama-sama sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul di gereja ini ya Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan berkat-Mu melalui diri kami masing-masing, melalui keluarga. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah,
tadi kita udah berdoa, kita mau pujikan lagu lagi. Tetap berdiri ya adik-adik, ini ada gerakannya. Nah Kak Risma nanti mau kasih contoh gerakannya, kita ikutin bareng-bareng ya. Pujiannya apa sih ini Kak Bebe? Biarpun gunung-gunung beranjak. Berarti gunung pun beranjak, kita harus semangat. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat. Yuk. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak Akan beranjak dariku. biarpun Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mulai dari awal ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, kita mau mendengarkan apa ya, Kak? Hukum kasih. Oh, hukum kasih. Ingat nggak hukum kasih yang kemarin 2 minggu kita lakuin? Pasti ada yang ingat mungkin. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa ya. Ya, mungkin Kak Bebe belum tahu juga. Ya, kita mau coba mengingat kembali hukum kasih ya. Ingat kan hukum kasih itu apa? Hukum Allah yang diberikan pertama untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Gimana Kak Risma? Kita mau bangkit berdiri, kita mau ingat-ingat lagi hukum kasihnya pakai gerakan ya. Yuk, mulai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kayaknya ada yang belum pakai gerakan deh Kak. Kita ulangi lagi yuk. Diulangi lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Dan hukum yang kedua, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan sampai lupa ya adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Siap Kak. Sudah siap Mas Bebe? Siap. Mbak Lia? Kalau gitu yang disiapin apa ini? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa biasanya? Alkitab dong Kak. Alkitab dan hatinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita Bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, oh. Firman-Mu pelita bagi Kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku. Halo adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Adik-adik sudah siap berdoa? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bimbing kami Roh Kudus, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita buka dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13. Sekarang Bu Ayu akan bacakan, adik-adik boleh membaca bersama-sama dari rumah masing-masing, boleh menyimak. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, adik-adik yang baik, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Kita mulai ya. Nah, adik-adik ada enggak yang tahu bagian-bagian dari mobil? Mobil itu kan ada bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Ada rodanya. Ada apa lagi? Ada mesinnya. Terus ada jok mobilnya. Ada bodi mobil. Bodi mobil itu apa? Bodi mobil itu yang dari luar kita lihat itu. Yang ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Itu namanya bodi mobil. Lalu ada juga bagian-bagian yang di depan itu yang bisa diputar-putar. Nah, itu bagian setir mobilnya. Terus ada lagi bagian-bagian jok mobil. Jok mobil itu yang tempat kita duduk. Ada juga aki mobil. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan. Menurut kalian bagian mana yang paling penting? Apakah bagian mesinnya? Atau bagian rodanya? Atau bagian bodinya? Mana yang paling penting? Nah, ternyata coba sekarang kalau kita bayangkan, kalau yang paling penting misalnya rodanya saja. Loh, kenapa kok rodanya penting? Iya, kalau tidak ada rodanya, tidak ada bannya, mobilnya tidak bisa jalan. Tapi kalau rodanya saja, kalau tidak ada mesin, apa bisa jalan mobilnya? Enggak bisa. Mobilnya juga tidak bisa jalan. Oh, berarti yang paling penting bagian mesinnya. Mesinnya paling penting. Kalau tidak ada mesin, mobilnya tidak bisa jalan. Lah, tapi kalau mobilnya jalan, ada mesinnya, tapi tidak ada remnya. Nanti kalau mobilnya jalan, tidak bisa direm, karena tidak ada remnya, mobilnya bisa menabrak sesuatu. Berarti bagian yang paling penting apa? Remnya ya. Oh, kalau remnya yang penting, lah nanti kalau kita naik mobil, tidak ada bodinya, kehujanan, kepanasan, sama saja. Berarti apa dong yang paling penting? Nah, sekarang kita cermati. Ternyata adik-adik, kalau bagian-bagian mobil ini, rodanya, mesinnya, remnya, berjalan sendiri-sendiri, mobilnya jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kalau kita bayangkan, kalau misalnya mobilnya keren, bodinya mengkilap, tapi tidak ada remnya, mobilnya bisa menabrak. Kalau rodanya ada, bodinya ada, mesinnya ada, remnya juga ada, tapi tidak ada akinya. Aki itu apa? Aki itu yang dipakai untuk supaya mobilnya bisa nyala, harus ada akinya. Kalau tidak ada akinya, mobilnya tidak bisa dinyalakan. Ternyata mobilnya juga tidak mau jalan. Berarti apa kesimpulannya? Nah, kalau setiap bagian mobil ini disatukan, mobilnya baru bisa berfungsi dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Kalau waktunya berhenti bisa direm. Kalau kehujanan kita tidak
Kalau hujan kita tidak kehujanan karena ada atapnya, ada bodinya. Jadi bagian-bagian mobil ini meskipun berbeda mereka saling membutuhkan. Supaya bisa berfungsi dengan baik, mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, demikian juga kita adik-adik. Tidak ada manusia yang sama persis. Semuanya berbeda-beda. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Terus kepandaian mereka juga berbeda-beda. Misalnya saja Mbak Lia pandai memasak. Terus Mas Otniel pandai menggunakan komputer. Ada yang pandai memotret. Mas Tegar, Mas Krisna pandai jadi sutradara. Nah, kita semua memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Adik-adik ada juga yang pandai menyanyi, tapi ada yang tidak bisa menyanyi, tapi pandai menggambar. Terus misalnya ada yang tidak pandai menggambar, tidak bisa menyanyi, tapi adik-adik bersikap ramah kepada teman-teman, kepada guru-guru. Nah, kenapa toh kok Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda? Kenapa berbeda-beda? Supaya kita semua bisa saling melengkapi. Bisa saling melengkapi. Supaya kita semua bisa berfungsi dengan baik. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada yang tidak pandai menggambar, dilengkapi dengan temannya yang pandai menggambar. Nah, di dalam pelayanan kita juga kepada Tuhan, meskipun berbeda-beda, tetapi kita semua bisa berfungsi dengan baik kalau kita saling melengkapi. Nah, sekarang adik-adik jadi tahu bahwa di dalam segala perbedaan yang ada, kita tahu bahwa perbedaan itu bukan untuk mengkotak-kotakkan kita, membeda-bedakan kita. Bukan untuk jadi bahan ejekan, bukan untuk jadi bahan saling menyombongkan diri. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada saling melengkapi supaya kita bisa berfungsi penuh menggunakan talenta kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti bahwa tidak perlu malu, tidak perlu minder. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, cari tahu kelebihan kita. Kita bisanya apa toh? Aku pintarnya apa toh? Kita kembangkan talenta kita supaya kita bisa menggunakan talenta kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang sudah selesai ceritanya. Jadi adik-adik mau ya berjanji ya. Janji untuk apa? Itu tadi, untuk mengembangkan talenta yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada harus kami gunakan untuk saling melengkapi, supaya kami dapat berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil ini, dengan talenta kami masing-masing, dengan kelebihan kami masing-masing, supaya kami dapat menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Terus tadi suruh siap apa ya? Selain Alkitab tadi apa ya? Karisma. Persembahan. Oh iya, persembahan. Udah dimasukkan ke amplop. Nah, dimasukkan dulu ke amplop, terus nanti disimpan dulu. Nanti kalau coronanya udah selesai, nanti dikumpulkan di gereja, atau kalau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu boleh dikumpulkan sama Kak Risma, Kak Bebe, ini juga guru sekolah minggu, atau Kak Lia, atau guru yang lain. Ada banyak ya, bisa dikasihkan juga nggak apa-apa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, syukur karena sudah memberikan persembahan dengan pujian bila roh Allah ada di dalamku. Karena ini hari Pentakosta, jadi turunnya Roh Kudus lah. Roh Allah itu ada di hidup kita ya. Yuk kita pujikan bila roh Allah di dalamku dengan berdiri ya. Yuk dengan berdiri. Jadi berdiri yuk. Musik. Sambil goyang boleh, sambil nari boleh, sambil berlompat-lompat juga nggak apa-apa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Nah, kita sudah selesai minggu hari ini. Saya berharap adik-adik diberkati Tuhan dalam seminggu hari ini, dan kita mau berdoa untuk penutup dan persembahan. Siapkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam surga yang mulia, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk minggu hari ini. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan sukacita yang daripada Tuhan buat kami dan keluarga kami. Tuhan berkati kami dan keluarga kami untuk selalu setia pada Tuhan dan selalu memuji nama-Mu di dalam keadaan apapun. Tuhan berkati adik-adik kami, berikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi keadaan yang saat ini mungkin banyak penyakit maupun keadaan yang tidak baik, tetapi Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan hingga saat ini. Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami. Kami ingin juga memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan ini dan melalui hidup kami. Ampuni Tuhan jika kami banyak dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.